want from me? Do you even know? Kenalin, nama aku Lia. Aku fresh graduate in the last year. Ya, September aku adalah seorang fresh graduate dan sampai sekarang aku juga masih fresh graduate. Nama aku Lia, aku dari background teknik sipil. Terus juga apa ya? Aku berniat untuk membuat my YouTube channel in here because ya aku ingin membagikan entah itu pengalamanku atau pikiranku atau keseharianku atau apapun itu. Aku ingin share ke kalian. Jadi ya semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. So bye. สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เราอยากจะเอ่อพูดทุกๆเรื่องเลย Hi guys, so this is my first video on my YouTube channel. Sebenarnya udah lama banget pengen buat kayak gini, cuman ya aku lagi nyari momen yang tepat. Sebenarnya kemarin aku udah kepikiran buat kayak gini, cuman aku bikinnya podcast gitu. Aku belum berani buat bikin video kayak gini. Jadi karena waktunya tepat dan ya aku sedang tidak terbebani apapun, ya tetap ada beban, cuman kayak aku nggak yang lagi stres banget, jadi aku mungkin bisa bikin konten kayak gini. Jadi guys, di masa ini aku punya banyak banget cerita, banyak banget pengalaman dan pelajaran yang mungkin aku bisa sharing ke kalian untuk my first video on my YouTube channel. Di beranjak usia 20 tahunan itu banyak banget hal yang bisa dieksplor. Entah itu eksplor pengalaman, eksplor perasaan, eksplor ke tempat-tempat yang bagus, eksplor makanan yang enak, atau eksplor apapun itu. Selama itu dalam apa ya kayak masih dibilang positif gitu loh. Dan ya, I did it. Eh, kan kebetulan setelah aku lulus itu aku langsung kerja kan. Nah, aku dari sana aku jadi tahu kehidupan kerja itu yang asli kayak gimana dan ternyata seberat itu. Apalagi di bidang aku yang sekarang. Karena kan aku ambil kuliah teknik dan aku kerja di konstruksi, di kontraktor. Itu sangat berat banget buat aku yang fresh graduate dan nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya eh semua itu memang butuh proses, butuh waktu. Cuman ya kayak ibarat kita tuh bakal ditempa dulu, terus diuji dulu, kayak di digodok dulu lah istilahnya. Kalau udah mateng, ya udah gitu. Karirmu bakal meningkat-meningkat step by step gitu kan. Nah, itu untuk urusan pekerjaan. Ketika aku yang urusan pekerjaan kayak gini tuh, masalah utama di usia aku sekarang, itu adalah membandingkan diri dengan teman-teman, teman-teman sepantaranku. Kayak misalkan tadi aku bilang, akan habis kuliah langsung dapat kerja. Kalau untuk orang-orang awam atau orang-orang yang lain kayak misalnya, "Ih, bagus banget dong, habis lulus langsung ditawarin kerja kayak gitu kan." Cuman kayak ketika aku memulai membandingkan diriku dengan yang lain, kayak, ih temanku kok gajinya lebih gede ya, kok temanku kerjanya lebih enak ya, kok temanku kerjanya lebih santai ya, kok temanku udah gini 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 ya. Nah, dari situ aku mulai stres kayak, oh my god, kayak apa aku harus keluar dari sini ya kayak gitu. Kayak gimana ini berat banget woi. Kok teman-temanku kerjanya pada santai sih, tapi aku kayak sering lembur gitu. Nggak jarang juga nggak tidur atau tidurnya subuh kayak gitu kan. Kayak kehidupan kerjaan memang sangat melelahkan dan gimana ya?
Terus eh ketika aku udah mulai stabil lagi, aku mulai membandingkan diriku lagi. Dan terjadi hal yang sama seperti aku sebelumnya. Jadi itu akan terus ber apa ya? Terus terjadi, deng. Terus terjadi ketika kita tuh membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari apa ya? Misalkan kita dengan pikiran tenang, terus kita dengan perasaan yang menerima, perasaan bahagia, pasti kayak wah, alhamdulillah banget ya, aku habis lulus langsung kerja, terus gini, 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 gini. Kayak sebenarnya balik lagi sih ketika kita bisa mensyukuri itu memang nikmat Allah tuh bakal ditambah lagi. Sebenarnya itu, cuman masalahnya tuh kadang kita buat sendiri gitu. Kayak tadi aku membandingkan diriku dengan yang lainnya. Terus kayak aku ada info kan, kayak, orang yang dulu kamu sukain, yang dulu gini, 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 dia sekarang kerja di pertambangan, gajinya 2 digit, kayak awalnya kayak, kok gitu sih? Kayak, am I deserve better? Kayak gitu kan. Terus kayak, ya udahlah, jalan orang kan emang beda-beda. Memang sih kalau misalkan ngomong itu gampang, tapi menjalannya adalah hal yang sangat sulit. Oke, ya I know it. Dan apalagi ya, itu baru satu problem yang aku garis besari karena itu yang bener-bener real aku alami selama belakangan ini. Hmm. Terus setelah itu kebetulan kan aku habis patah hati gitu ya. Jadi 2022, 2023 itu aku bener-bener yang kayak gila banget. Aku pernah di hubungan yang toksik, yang dia tuh nggak bisa menghargai aku sama sekali. Banyak hal-hal yang sebenarnya tuh aku harus keluar dari hubungan itu, tapi karena aku cinta, karena aku obsesi, karena aku kesepian, karena aku bergantung dengan si cowok itu, aku jadi terus menahan dia dan ya terus-menerus menyakiti diriku sendiri gitu. Nah, dari patah hati itu, dari kesakitan itu, aku justru bisa belajar banyak gitu. Entah itu tentang relationship atau lebih banyak mencintai diriku sendiri. Jadi setelah eh, patah hati itu, sebenarnya itu bukan yang relationship bener-bener jadian pacaran gitu, enggak. Cuman kayak kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya HTS itu loh. Dan mereka bilang kalau misalkan ngapain kamu kayak gitu sih, kayak ngapain kamu terlalu effort buat dia gitu. Lah, dia nggak bisa menghargai aku kah? Kayak aku sudah effort untukmu, tapi kenapa tidak dihargai gitu loh. Kalaupun kamu memang sebenarnya nggak suka, kenapa nggak bilang dari awal gitu? Kenapa nggak ini? Intinya permasalahan yang begitu ruwet, rumit, dan menyebabkan aku sakit, guys. Aku sakit infeksi radang, infeksi lambung, gara-gara aku overthinking mikirin dia gitu. Kayak, padahal kan itu hal yang tertolol di dunia ini. Ngapain mikirin cowok yang gak mikir kamu kan. Kayak, capek banget. Tapi di sisi lain emang harus berterima kasih dengan semua rasa sakit itu yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Aku mengakui, aku menerima bahwa diriku jauh bisa mencintai lebih lebih lagi mencintai diriku sendiri. Tidak hanya mencintai diriku sendiri, tetapi aku bisa lebih mengenal diriku sendiri. Sebenarnya kayak aku nih orangnya kayak gimana sih? Aku nih suka apa sih? Aku nih hidup tuh tujuannya untuk apa sih? Aku nih pengen punya pasangan yang kayak gimana sih? Pengen punya life goal yang kayak gimana sih? Kayak aku lebih banyak memberi waktu untuk diriku sendiri gitu. Dengan eh, aku juga mencoba untuk mendistract pikiranku, kepalaku, biar aku tuh enggak yang kepikiran cinta-cintaan dulu gitu loh. Karena aku pernah di fase yang bener-bener kesepian. Karena semua teman-temanku udah punya pasangan. Aku kesepian, kayak aku desperate banget. Aku butuh pacar, aku butuh pacar, aku butuh pacar. Dan kesalahanku waktu itu karena aku terlalu fokus gimana dapetin bahagia itu dari lelaki gitu, dari cowok, dari pacar. Aku butuh kasih sayang itu kan. Kayak aku mengejar itu, tapi aku lupa untuk berkaca itu pada diriku sendiri. Sebenarnya itu aku tuh udah layak belum sih buat punya pasangan gitu. Dan ya, yang terjadi malah
banyak orang yang ngejudge aku kayak, ih sasimu, ih ini, ih itu, ih ini, ih itu kayak itu yang buat aku kayak oh my god gitu. Dan dari sana juga aku banyak belajar juga sih. Nah, untuk mendistract pikiran itu, semenjak patah hatiku yang terakhir itu, aku berusaha untuk memperbaiki diriku. Kemudian aku berusaha untuk mensibukkan diri aku. Aku yang dulunya ogah-ogahan badminton, terus sekarang aku coba untuk badminton lagi, terima job. Eh, jadi kebetulan aku kan ada teman lamaku itu dia tuh kayak koordinator di suatu universitas. Dia punya UMKM badminton gitu, terus aku ditawarin dan sebenarnya itu udah lama banget aku pengen ambil, tapi kayak aku mikir-mikir males ah gitu, karena jauh lah inilah ini. Tapi sebenarnya pengen gitu. Terus kayak akhirnya aku ambil balik lagi. Terus aku belajar drone, terus aku belajar bahasa Inggris, aku belajar bahasa Thai, kayak aku terus mencari apa sih yang sebenarnya aku suka gitu. Apa sih yang sebenarnya aku passion. Terus kayak sebenarnya aku kerja di sini tuh happy gak sih? Kayak sebenarnya aku passion gak sih? Apa sih passionku kayak gitu kan? Dan aku berusaha untuk apa ya mengontrol diriku sendiri juga dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya masa-masa down itu kadang tiba-tiba datang. Kayak misalkan tiba-tiba dikasih deadline, dikasih kerjaan banyak kan, aku stres banget. Tuh aku sampai nangis kayak, aku mau keluar dari sini, aku mau keluar dari sini, tolong, tolong, gitu kan. Terus kayak ketika itu udah membaik, ya udah jadi bijak lagi gitu. Jadi sok bijak kayak gini gitu. Jadi mungkin yang mau aku sampaikan ke teman-teman bahwasanya masa up and down itu selalu ada. Tergantung kita komitmen mau kemana. Kalau misalkan, oh oke aku mau komitmen karena aku nih mau berkarir loh. Aku tuh mau berkarir di sini. Aku udah ada jalannya kayak gitu. Misalkan contohnya kayak jadi ketika nanti ada masa-masa down ya, aku harus menghadapi itu. Istilahnya kayak ya itu tadi ujian di tempat gitu. Anjay. Terus juga aku kadang nyanyi ngeband anjay. Sebenarnya itu impianku juga sih kayak aku punya band, aku nyanyi di panggung gitu. Oh my god. Terus kayak ya terus juga apa ya? Jangan berhenti bermimpi sih. Tapi bermimpi bukan hanya yang bermimpi aja, tapi bermimpi yang berusaha untuk direalisasikan. Kalau kata orang, kalau misalkan mimpi-mimpi-mimpi tanpa ada effort, ya namanya idealis. Tapi kalau misalkan kita ada usaha, yaitu optimis. Tapi kalau kita nggak ada usaha, ya namanya pesimis. Terus, apalagi ya, sebenarnya banyak hal banget sih yang pengen aku share ke kalian di my first video ini. Jadi, untuk masalah teman juga, ketika mulai dewasa, teman-teman juga pada menghilang, guys. Kayak entah kemana. Aku cuman punya satu, dua, tiga. Ya mungkin yang masih kontakan paling dua atau tiga. Nggak lebih dari lima sih. Tapi gimana pun kita tetap butuh orang yang support kita kan. Walaupun kita tetap sendiri. Mungkin kadang aku ngerasa yang feeling lonely dan ngerasa nggak ada yang temenin aku, nggak ada yang nemenin aku berjuang. Kayak di masa-masa aku down tuh malah mereka nggak ada gitu kan. Aku coba trying to talk with stranger on apps di aplikasi apa gitu kayak kebetulan aku suka bahasa Thailand dan I trying to talk with him when I got stressed dan ya hal yang perlu aku garis bawahi lagi adalah wow ini ku tidak mati oh ya oke ini intermezzo guys ya. Satu hal yang aku ini highlight lagi adalah ketika kita emang mau masih mengeksplor kan kayak aku contohnya mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Thailand gitu kan. Nah itu kayaknya kita harus memasang wajah yang gede kayak kalau kata orang Jawa ya. Wajah yang gede tuh maksudnya kayak wajah yang
nggak punya malu lah ketika misalkan kemarin contohnya aku ada one day challenge to speaking English with my friend. So even though in the public room, then I still talk to her with English. Even though my grammar is so broken, but I trying to speak. Ya, dan justru itu yang membuat apa ya? Buat kepercayaan kita tuh makin meningkat dan ketika misalkan kita ngerasa udah pede ngomong bahasa Inggris kan, I don't care if my grammar is so bad, it's so messed up. Tapi orang yang aku ajak bicara tuh dia paham apa yang aku omongin gitu. Jadi ya aku bakal terus-terusan ngomong bahasa Inggris gitu. Dan ketika aku mulai sering-sering ngomong bahasa Inggris, otomatis bahasa Inggrisku ke improve dong. Dan ya intinya kita ketika mau belajar ya udah kalau misalkan ada orang yang ngejudge kita, ya udah kalau misal aku dikatain goblok, bodoh, pokok lah memang orang aku belum tahu apa-apa gitu. Emang aku masih belajar, ya gimana? Kan juga jadi seorang ahli, seorang apa ya, seseorang yang bisa menguasai satu bidang itu kan butuh proses dan waktu yang nggak sebentar gitu. Jadi ya udah mungkin emang prosesnya itu berat. Sebenarnya aku juga menyemangati diriku sendiri sih. Dan apa ya, jangan, mumpung kita tuh masih muda guys, jangan berhenti untuk terus improve diri dan apa ya, oh ya aku mau cerita lagi. Jadi eh, kan tadi listennya adalah eh, patah hati itu memang bisa jadi energi yang baik untuk kita kan, kayak misalkan. Tapi ada loh, kalau misalkan orang yang patah hati itu malah dia tuh melampiaskan tuh ke yang hal negatif gitu. Ada yang langsung minum, rokok, atau awalnya pakai kerudung jadi gak pakai kerudung gitu kan. Tapi aku berusaha untuk memperbaiki diriku sendiri ya, walaupun walaupun kayak misalkan aku pengen cantik tapi aku belum bisa karena prioritasku sekarang bukan untuk jadi cantik tapi prioritasku sekarang adalah kerjaan gitu. Jadi ya udah gitu. But one day I will do it. Yeah, it's okay. Jadi kayak setidaknya ketika aku throwback ke belakang, aku lihat, oke, kayaknya I'm better. Jadi aku mungkin ya terus-terus aja memperbaiki diri ketika kalau aku perasaan aku sendiri ya, misalkan dulu aku yang nggak produktif, main HP terus, kayak apa-apa ngechatin cowok, apa-apa kayak ketergantungan banget gitu sama cowok gitu. Terus lagi dulu tuh aku nggak bisa yang namanya sendirian, bener-bener sendirian tuh nggak bisa. Kalaupun aku di luar tuh aku pasti kayak ngechat temanku, telepon temanku kayak kamu di mana, kamu di mana, kamu jangan tinggalin aku dong, kayak bener-bener kayak aku pacarnya dia, padahal kayak kita sama-sama temenan, kita cewek gitu loh, kayak seposesif itu gitu. Karena aku saking nggak bisa sendiri, tapi setelah itu aku berusaha gini-gini, terus aku berani keluar sendiri, cari makan sendiri, terus kayak apa-apa sendiri aku jadi berani gitu. Dan ya yeah, that's my proud karena aku sekarang apa-apa bisa sendiri. Aku tidak menggantungkan itu lagi ke lelaki. Terus apalagi yang tadi aku mau cerita? Oh ya, temanku tuh ada, dia tuh cerita kalau misalkan aku dulu habis putus aku langsung gundulin rambut gitu. Terus kayak gini, kayak sebenarnya itu bisa digunakan untuk energi kita untuk jadi lebih baik lagi. Dan kita, bukan kita sih, lebih tepatnya aku, ketika aku ngerasa, wah diriku mulai mulai ada perubahan yang bagus nih, kayak ih, misalkan aku ya kayak ih sekarang penampilanku better nih daripada aku yang dulu buluk banget contohnya gitu. Ya walaupun POV orang beda-beda ya, tapi cara memandang aku dengan diriku sendiri itu udah jauh lebih baik gitu. Nah, ketika aku memandang, wih, aku seneng dan dari rasa senang itu kita jadi termotivasi lagi. Aku jadi termotivasi lagi untuk memperbaiki lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi gitu. Dan ya, sebenarnya aku punya keinginan untuk
Ya itu tadi selain menyibukkan diri, aku ingin membangun apa ya, image ke orang-orang bahwasanya aku tuh bukan Lia yang dulu lagi loh, aku bukan Lia yang dulu lagi gitu. Aku udah jauh lebih baik dari Lia yang dulu yang cuma pikirannya cowok, 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 cinta, 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 cowok, 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 cinta, cinta. Kayak no. Sekarang aku bukan Lia yang kayak gitu lagi, guys. Kayak ya banyak banget pelajaran yang aku dapetin. Ya, masalah kerjaan, masalah relationship, terus juga masalah teman, keluarga gitu. Dulu kebetulan apa ya, aku tuh selalu ngerasa, ih orang-orang pada ngerantau sih, aku kok nggak bisa ngerantau, kok aku nggak dibolehin ngerantau, kayak oh my god gitu kan. Aku pengen dong kayak mereka yang bisa belajar mandiri lah, inilah itu. Nah, suatu ketika aku ini kan emang dari kecil, dari lahir sampai kerja kan aku di Semarang. Padahal tuh aku pengen banget di luar kota. At least walaupun di luar kotanya kayak di Solo kayak di Pekalongan atau yang agak lebih jauh dikit lah dari Semarang. Enggak yang bener-bener stay di Semarang terus gitu kan. Terus eh orang tuaku tuh kayak mungkin ayahku yang terlalu posesif kalau misalkan aku keluar Semarang gitu kan. Terus suatu hari aku menyadari bahwasanya hmm, mungkin ketika aku nggak bisa keluar dari Semarang, kan aku kerja di kontraktor itu jarang pulang, sering di mes kan. Nah itu mungkin bisa jadi momenku untuk tidak menggantungkan diri dengan orang lain, termasuk kedua orang tuaku. Kayak di situ aku benar-benar men-challenge diriku, aku gak usah pulang, sestres apapun kerjaan, apapun itu, I must stay here, kayak gitu kan. Dan rasanya berat banget, oh my god, kayak aku ngerasa tidak ada pundak untuk bersandar. Kayak ternyata seberat itu ya, mungkin padahal aku belum rantau yang jauh gitu kan. Apalagi aku dulu tuh punya cita-cita untuk rantau ke luar negeri, guys. I'm not pretty sure that I can realize my dream, but I hope so. But yeah, I don't want to force anything. Jadi aku sudah merasakan itu walaupun sama-sama di Semarang, tapi kan aku jarang ketemu kayak sebulan nggak ketemu mereka eh lagi stres-stresnya kerjaan gitu kayak banyak tekanan gini gitu. Kayak rasanya gini mungkin kali ya atau mungkin bahkan lebih berat karena mungkin yang rantau tuh pernah yang ngalamin gak punya uang sama sekali, bingung mau makan gimana gitu kan. Aku juga pernah dapat cerita dari teman-temanku kayak gitu kayak, wow, kalian yang kerantau hebat banget sih, keren. Terus aku mau cerita masalah, oh ya, tentang relationship. So, as I told you before that I've I've been broken for a long time. Dan selama itu aku benar-benar yang fokus ke diriku sendiri gitu. Aku nggak mencoba untuk deket sama orang lain atau sebenarnya aku juga masa mencari tapi kayak apa ya, yang nggak butuh-butuh amat gitu. Aku cuman pengen sebenarnya itu aku tuh masih bisa suka sama orang lain gak sih kayak gitu karena aku ngerasa aku tuh trauma gitu loh. Tapi aku juga pengen coba kayak orang lain gitu, bisa membuka hatinya. Beberapa kali aku coba, tapi kayak gagal. Kayak misalkan udah kontakan, tapi tiba-tiba aku blok. Atau enggak, kalau misalkan lagi ada omongan kayak gitu, merekanya kayak yang, sorry ya, aku belum bisa move on dari mantanku, gini, gini, gini. Padahal sebenarnya aku belum suka gitu, kayak, I just trying to talk with them gitu. But yeah, it's okay. Jadi setelah itu, ya udah. Terus akhir-akhir nih, aku menemukan seseorang yang membuatku berdebar-debar. Tapi kayak perbedaannya adalah ketika aku masih kuliah, kayak misalkan ya gitu ya udah, aku tidak takut resiko dikecewakan lah atau patah hati lah gitu kayak ya udah itu hal yang biasa gitu. Sebelum aku ketemu yang
masa patah hatiku yang terakhir itu. Nah, setelah kayak gitu, ketika aku mulai ngerasa ini udah setahunan ya, 2022, 2023, setahun apa 2 tahun, kedua, ya sekitar itulah. Aku udah yang nggak deket sama cowok sama sekali, dan aku cuman pengen fokus ke diriku sendiri, fokus ke karir, fokus ke kesehatan, ke keluarga, bener-bener yang nggak pengen mikir cowok sama sekali. Terus ketika ketemu itu masnya, mas itu aku kayak yang, sebenarnya aku mulai attract gitu. Aku seneng karena oh akhirnya aku bisa seneng sama orang. Cuman hmm, aku takut gitu loh dengan banyak pertimbangan. Masnya kayak gini nggak ya? Masnya kayak gitu nggak ya? Kayak terus masnya udah move on dari masalahnya belum ya? Masnya jomblo nggak ya? Kayak banyak pertanyaan dan banyak ketakutan. Kayak kalaupun aku bisa sama masnya, nanti bakal berakhir sama nggak ya gitu. Kayak semacam trauma gitu loh. Tapi aku ada rasa ketertarikan, cuman kayak takut memulai. Dan apa ya, mungkin kalau kalian yang pernah ngikutin podcastku, eh kalian bakal tahu kalau misalkan aku pernah confess ke lelaki yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak tingkatku sendiri. Dan ya, it's not work. Nah, dia bilang dia mau fokus karir, bla 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 bla. Terus beberapa bulan kemudian dia upload story di IG sama ceweknya. Dan setelah aku confess, malah aku menemukan orang-orang yang malah ngomongin aku kalau misalkan, ah, dia gini 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 gini, gini gitu. Dia ngejar-ngejar ini kayak, oh my god, that's hurt me. Jadi semenjak itu aku gak pengen lagi confess sama cowok kalau misalkan suka. Ya udah gitu. Terus apa ya? eh Memang benar sih kata orang-orang zaman dahulu misalkan udah kerja dulu, udah sekolah dulu, jangan mikir pacaran. Dan ternyata aku tahu alasan itu ketika aku udah dewasa dan mungkin karena cinta itu menyakitkan guys. Kayak cinta itu bisa bikin gila woi, bisa bikin buta. Kayak orang yang nggak cakep pun di mata kamu bakal cakep sedunia gitu. Karena kamu cinta banget gitu. Padahal kan juga belum tentu jodohnya gitu kan. Kayak udah effort sana kemari. Curhat. Ya memang ini sesi curhat. Tapi ada listennya gitu. Jadi emang sih ketika kita usia remaja memang gak usah terlalu pusing gitu. Kalau misalkan ditinggal ya udah cari lagi. Gak usah yang terlalu gila mikirin cowok. Hmm. Nah terus apa ya? Jadi ya gitu. Gitu. Pesanku buat teman-teman semua yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, lebih baik emang fokus ke diri sendiri sih. Kayak fokus belajar. eh Soalnya jarang banget yang bisa langsung ketemu orang yang tepat gitu. Contohnya aku eh, selalu bertemu dengan orang yang salah. Kayak aku benar yang setakut itu sekarang kalau misalkan aku mulai tertarik sama cowok, temanku sampai heran dong. Kamu kapan punya pacarnya kalau kamu kayak gitu terus kayak kayak yang tadi aku ceritain kan. Hmm, tapi it's okay. Sekarang aku udah suka sama cowok. Cuman ya aku takut trauma. Nanti kalau misalkan kayak aku yang dulu gimana ya? Nanti kalau aku yang terlalu effort atau dia nggak ngertiin aku atau aku ditinggal atau aku diduain atau aku dia masih banyak ketakutan-ketakutan kayak gitu dan ya udahlah biar mengalir aja. Mau dia suka ya udah, kalau enggak ya udah. Kayak aku tidak ingin tersakiti lagi seperti kala itu. Wow. Jadi mungkin eh videoku di pertama kali ini mungkin bakal kayak gini guys. Because I don't know.
what should I do on my first video ya? Ya mungkin lebih ke cerita-cerita dan eh, live update. Widih, kayak orang terkenal aja live update kayak. Ya kurang lebih gambaran kehidupan awal di 20 tuh kayak gitu. Orang-orang pada cari kerja, susahnya minta ampun. Mungkin yang jomblo cari pacar tuh susahnya minta ampun. Karena mungkin udah trauma lah, nggak cocok lah, beda agama lah, dan lain-lain. Udah masalah keluarga dan ya intinya masalah itu mulai kompleks dan ya aku harap semoga kalian sehat selalu, diberi kekuatan untuk menghadapi masalah apapun itu. Dan aku yakin kalian di sini tuh kuat dan semoga bahagia dan sukses selalu. Aku akan bikin my next video yang mungkin berbeda dari ini atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang pasti aku akan upload my next video. Dadah, thank you. Nah, guys, aku lupa satu hal adalah kita ini kan masih menjajaki kayak beralih lah dari kehidupan remaja ke kehidupan dewasa. Kita harus menguatkan mental, menguatkan batin. Mungkin kadang mental health kita terkorbankan, tapi percaya aja di masa depan kita pasti jadi orang sukses. Dan pesanku, kita jangan takut untuk melakukan hal-hal baik di hidup ini. Hal-hal baru, mungkin mencoba hal-hal apapun lah itu mungkin yang bikin kalian takut. Cuman sebenarnya itu hal yang positif gitu. Kayak contohnya aku ngedrone. Jadi aku ini sebenarnya bisa ngedrone, cuman takut karena orang-orang bilang itu drone harganya mahal tahu kayak dapat satu ginjal. Itu harganya puluhan juta tahu kayak gitu kan. Kayak aku takut 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 takut. Jadinya karena ketakutan itu aku nggak berani untuk take action buat belajar ngedrone. Sebenarnya kalau nerbangin doang aku bisa, cuman takut ketika nanti terbang di atas laut tiba-tiba nyemplung gimana. Kayak ketakutan itu tuh selalu terpikirkan itu. Terus suatu saat aku coba untuk mencobanya, mencoba menantang diriku untuk mencobanya dan ya tidak seburuk itu, tidak semenakutkan itu gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih banyak mengeksplor diri kita dan mengumpulkan rasa keberanian kita untuk mencoba hal-hal baru. Oke, dadah.